ونفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. باب الحيض، bab haid. Perihal bab haid untuk menanggulangi 4 wanita. 1 ibunya, 2 saudara-saudari maksudnya, kemudian istrinya, kemudian mak mertuanya. Walaupun tidak berhaid, tapi laki-laki harus menangkum haid. Wa ma yuzkaru ma'ah, dan apa saja yang disebutkan bersama bab haid dari istihadah dan nifas. Wa aqallu sanatin tis'u sinin, minimal usia itu 9 tahun. Sanatin tanwinnya tanwin iwad dari haid. Aqallu sanatil haidhi tis'u sinin, minimal usia untuk berhaid 9 tahun komariatan, berdasarkan bulan komariah takriban kurang lebih. Falau ra'atid dama, jikalau melihat ia seorang wanita akan darah. Melihat dalam artian mengalami pendarahan, itu mana melihat. Jikalau melihat ia seorang wanita akan darah, qabla tamami tis'i, sebelum genap 9 tahun, bima, dengan sesuatu, la yasa'u haidan wa tuhran, belum genapnya itu dengan ukuran yang tidak mencukupi untuk haid dan suci. Tidak cukup untuk sekali haid, tidak cukup untuk sekali suci, maka dia dianggap haid. Au bima yasa'uhuma, atau sesuatu yang mencukupi akan keduanya haid dan suci, fala, maka tidak dianggap haid. Ini usia 9 tahun kemungkinan haid tercepat. Kira-kira kapan seharusnya wanita mengenalkum haid? Kalau sekiranya 9 tahun sudah mengalami haid. 7, ketika diperintahkan solat, murus sibyanakum idza balagha 7 sinin. Jadi ketika anak-anak di usia 7 tahun ini sudah diperintahkan untuk solat, artinya agama memerintahkan untuk belajar toharah. Bukan hanya belajar rukun solat, tapi untuk aurat dan masalah suci, mensucikan, masalah wudhu dan sebagainya. Berarti anak usia 7 tahun sudah diperkenalkan darah haid. Nah, ada kemungkinan hari ini karena mereka mengkonsumsi makanan-makanan instan, ini cepat haidnya datang. Usia 10 tahun berhaid, usia 10 tahun masuk SD, usia 7, 8, 9, 10, kelas 4 SD. Hari ini kelas 4 SD apa yang bisa diketahui oleh anak-anak? Nah, bergoyang. Nah, tanggung jawab siapa? Maka perlu di TPA itu ada taklim dari masalah wanita. Jadi usia anak wanita usia 9 tahun ini kemungkinan tercepat mengalami haid. Kalau sekiranya kekurangan dari 9 tahun tersebut tidak cukup untuk sekali suci tambah sekali haid,
Fatur Rahman, berapa itu waktu untuk sekali haid dan suci? Yang cukup untuk sekali haid sekali suci berapa hari? Fatur. Minimal haid sehari semalam, minimal suci 15 hari 15 malam, berarti 16 hari 16 malam. Kalau wanita usianya 9 tahun kurang 15 hari 16 hari 16 malam, maka darah yang keluar itu adalah bukan haid. Nah, itu disebut darah fasad. Tapi kalau 9 tahun komariah kurangnya 15 hari 15 malam, usia dia 9 tahun kurang 15 hari, maka darah yang keluar adalah haid. Itu rumusannya. Jadi banyak keteledoran dalam masalah kehidupan kita. Satu, usia kita berdasarkan samsiah. Ismail berapa? 25. Berarti 26 lebih atau kurang 26, karena samsiah itu 5 hari setiap tahun. 10 tahun itu udah 50 hari. 50 hari 100 tahun 500 hari. Setiap setahun berapa? Untuk mendapatkan setahun 350 dibagi 5, 70 tahun. Nah, usia 70 tahun samsiah berarti 71 tahun komariah. Setiap 70 tahun sekali, 1 tahun. Kayak nggak terlalu banyak. Nah, jadi di samping seseorang mencatat tanggal lahir samsiah, mesti juga untuk komariah, terutama wanita, untuk menentukan ini haid atau bukan. Nah, kalau ketika sudah dianggap haid, maka dia sudah wajib sholat. Ketika belum wajib sholat. Wa aqalluhu zamanan yaumun wa lailatun, minimalnya haid di segi waktu sehari semalam. Minimalnya haid dalam segi waktu ada sehari semalam, artinya qadru zalik, kadar demikian sehari semalam, muttasilan hal kadang bersambung. Kama yukhadhu dzalika, sebagaimana dipahami hal demikian dari masalah yang akan datang nanti di bagian akhir bab. Jadi bukan sehari semalamnya yang dipatokkan, tapi 24 jamnya. Kalau sekiranya ada darah keluar dalam 24 jam, hanya 3 jam saja, itu bukan haid. 5 jam saja bukan haid. 10 jam saja bukan haid. 24 jam baru dianggap haid. Lalu keluarnya itu apa terus menerus? Tentu tidak. Keluarnya itu sesuai dengan jedah antara haid dan haid. Yang tahu dengan jedahnya itu wanita. Yang jelas tempat keluar darah tersebut tidak pernah kosong daripada darah. Dia bukan keluarnya yang dihitung. Nah, tapi enggak pernah kosong daripada basahnya darah. Nah, itu yang dimasukkan harus 24 jam basah. Wa aksaruhu, maksimalnya adalah 15 yauman, 15 hari, bilayaliha, dengan malam-malamnya. Wa illam yattasil, walaupun tidak bersambung. Nah, yang sehari semalam 24 jam harus bersambung. Kalau misalnya basah tempat keluar haid selama 10 jam, kemudian 2 jam kering, kemudian keluar lagi pada jam yang ke-13, maka tidak ada haid. Kalau sempat tertinggal sholat, wajib diqadha. Itu bukan haid, karena haid yang 24 jam itu harus muttasilan, harus basah 24 jam. Namun kalau 15 hari 15 malam ini tidak mesti
muttasilan wa illam yattasil, walaupun dia tidak bersambung, karena dipahami dari permasalahan yang akan datang juga. Nanti akan dibahas tuntas bagian belakang. Nah, bayangannya adalah ketika seorang wanita mengalami darah haid 7 hari 7 malam, pada saat itu dicek kering, bersih, 2 jam setelahnya atau 2 hari setelahnya keluar lagi darah. Itu darah apa? Haid. Itu bukan darah istihadah, itu darah haid 7 hari. Dicek, kata dia biasa haidnya 7 hari. Kalau dicek kering, nggak ada sama sekali basah. Hari ke-8 kering, hari 9 kering, hari 10 kering, hari 11 keluar darah lagi, hari ke-12 darah, 13 darah, 14 darah, 15 darah, 16 berdarah. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu disebut haid. Dari hari ke-16 itu disebut istihadah. 3 hari yang kosong tadi, yang dia bersih, itu tetap namanya haid. Karena dia sudah menganggap haid 7 hari lalu dia sholat, kemudian pada hari yang ke 7, 8, 9, hari ke-10 dia keluar darah lagi, 3 hari ini kan dia sholat, maka dia cukup istighfar. Nah, istighfar karena sudah mengerjakan sholat dalam masa haid. Nah, kita angkat satu masalah, kadar. Nah, Ustaz haid. Jadi kalau soal haid, dia pakarnya. Dalam hal ini siapa punya bakat? Ismail. Nah, oke. Wa aksaruhu, maksimalnya darah 15 hari 15 malam, 15 hari bilayaliha dan malam-malamnya, walaupun tidak bersambung karena dipahami ada masalah yang akan datang. Wa ghalibuhu, biasanya haid itu 6 hari atau 7 atau 7 hari. Kullu dzalika bil istiqra'i, semua demikian menentukan kapan usia wanita paling pertama mengalami haid, kapan, berapa minimal haid, berapa maksimal haid, berapa biasa haid. Itu dalilnya adalah dengan istiqra', penelitian dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, dengan istiqra', walaupun ada hadisnya yang mendukung atas hal ini, tapi dasar yang ditulis ini secara umum penelitian, bukan nggak ada hadis yang menyinggung masalah ini. Nah, dalam masalah istihadah, ada beberapa wanita yang istihadah di zaman Nabi sabdakan, anggap haid kamu itu 6 atau 7 hari. Ada isyaratnya ke sana, tapi dasar kepastian hukumnya adalah istiqra', diteliti oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kalau sekarang mungkin mudah melakukan penelitian. Ada dalam satu majelis taklim, nah, yang kira-kira ada 1000 orang, bagikan sebuah angket. Nah, pertanyaan ini tolong diisi, nggak usah tulis nama. Usia berapa pertama kali berhaid? Berapa masa yang biasa haid? Berapa biasa yang paling lama? Nifas berapa lama? Biasanya berapa? Nah, paling cepat berapa? Dikumpulkan, kemudian dirangkum sekarang, atau dengan suatu aplikasi bisa antum melakukan riset ke seluruh dunia. Nah, tapi di zaman itu bagaimana caranya? Imam Syafi'i bertanya satu orang, kemudian baru dibukukan. Wa aqallu tuhrin, minimal suci bainal haidatain, antara 2 haid zamanan di segi waktunya adalah 15 yauman, 15 hari. Minimal suci antara 2 haid zamanan hitungan waktunya adalah 15 hari. Lianna syahra la yakhlu adatan, karena
karena sesungguhnya 1 bulan itu tidak kosong biasanya, karena sesungguhnya 1 bulan la yakhlu, itu tidak kosong ia 1 bulan, adatan pada kebiasaan dari haid dan suci, ini biasa. Nah, wa idza kana aksarul haidi 15 yawman lazima ayakuna aqallat tuhri kadzalik. Apabila adalah maksimal haid itu 15 hari, apabila adalah maksimal haid itu 15 hari, niscaya mestilah bahwa adalah minimal suci seperti itu juga. Mestilah bahwa ada minimal suci kadzalik, seperti itu juga, yaitu 15 hari. Wahturiza biqaulihi atau wahtaraza biqaulihi, menjaga yang musannaf, menjaga yang musannaf dengan perkataannya bainal haidatain, suci antara 2 haid minimalnya 15 hari. Dari mana dijaga? Anit tuhri bainal haidi wan nifas, dari suci yang ada antara haid dan nifas. Suci yang ada antara haid dan nifas. Nah, nifas adalah darah yang keluar setelah anak lahir. Darah yang keluar setelah anak lahir. Berarti haid itu terjadi ketika dia sedang nifas. Kita yang mau bahas adalah suci yang ada antara haid dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah anak lahir. Berarti suci haid ini terjadi di saat mengandung, saat hamil. Karena yang mau kita hitung adalah suci yang ada antara haid dan nifas. Berarti kita ambil pendapat mengatakan orang hamil berhaid. Lihat ke depan. Oh, nggak ada di sini. Berarti kita mengambil pendapat ulama orang hamil kalau keluar darah adalah haid. Nah, di sini khilafiyah lagi. Apakah darah yang keluar ketika seorang wanita sedang hamil haid atau bukan? Sebagian pendapat mengatakan tidak. Kenapa tidak haid? Karena ketika seseorang hamil maka rahimnya tertutup. Ketika tertutup nggak mungkin keluar darah haid. Sementara haid bersumber pada dalam rahim. Nah, sebagian mengatakan bisa-bisa saja orang hamil itu berhaid. Nah, sekarang kita ambil kaul yang kedua. Orang hamil bisa saja berhaid. Oke, berhaidlah dia selama 7 hari 7 malam. Selesai 7 hari 7 malam dia suci. Baru 10 hari suci, lahir anaknya bersambung dengan nifas. Apakah 10 hari tadi suci? Hah? Saya ulang lagi. Seorang wanita hamil keluar darah haid selama 7 hari 7 malam. Kemudian berhenti haidnya, dia mandi. Selesai mandi dia suci 10 hari, keluar anaknya. Berarti keluar darah nifas. Nah, antara selesai haid dengan nifas tadi, masa sucinya ada 10 hari. Pertanyaannya, apakah yang 10 hari itu dianggap suci? Kenapa? Hah? Haidnya betul. Ya, selesai haid kan suci dia. Yang 10 hari itu suci nggak? Tidak. Kenapa? Minimal suci? Suci atau haid? Dia 10 hari cuman.
Suci atau haid? Ismail bahkan yang tadi bilang suci atau haid? Enggak jadi nih. Suci. Idris, suci atau haid? Kalau yang saya pahami iya, yang terpahami. Bainal haidataini itu hari bainal haidi wal nifasi. Berarti di antara dua haid, maksudnya dua haid itu adalah masa haid dan masa nifas. Berarti haid kedua itu disebut dengan nifas. Haid kedua nifas. Ya, di Indonesia. Lain lagi pemahamannya nih. Nah, yang 10 hari itu dianggap suci walaupun tidak cukup 15 hari, karena yang musannaf katakan minimal 15 hari adalah bainal haidatain. Antara dua haid maka minimalnya 15 hari. Tapi kalau antara haid dan nifas nggak perlu 15 hari, sehari pun cukup. 7 hari 7 malam dia haid, kemudian dia suci, sehari dia suci lahir anaknya. Pas sehari itu nggak suci? Suci. Minimal suci kan 15 hari 15 malam. Kata Musa, antum buka mata lebar-lebar. Saya bilang yang mana 15 bainal haidatain, yang 15 hari 15 malam. Tapi kalau bukan bainal haidatain, terserah, sehari boleh, sejam boleh, 2 jam boleh. Mana contohnya yang selain bainal haidatain, yaitu antara haid dan nifas. Ini nggak perlu masa minimal, berapa saja kita terima kalau antara haid dan nifas. Tapi kalau antara haid dan haid mesti 15 hari. Apa maksudnya? Kalau sekiranya si Ani selesai dia mengalami haid, kemudian dia mandi haid, kemudian 14 hari keluar lagi darah, baru haid 14 hari, suci 14 hari, hari ke-15 keluar darah, hari 15 ini wajib sholat walaupun darah. Kenapa? Karena minimalnya 15 hari, nggak boleh kurang antara dua haid. Maka darah yang keluar di masa suci disebut darah istihadah. Nah, darah yang melewati masa haid disebut darah istihadah. Darah yang melewati masa nifas darah istihadah. Nah, darah yang keluar bukan pada waktunya sebelum mengalami haid itu disebut darah fasad yang tadi, yaitu darah yang keluar bagi wanita sebelum usia haid, itu darah fasad namanya. Darah yang keluar sebelum anak lahir disebut darah tolak. Darah yang keluar setelah anak lahir disebut darah nifas. Darah yang keluar sedang anak lahir disebut darah wilada. Darah yang keluar pulang dari sawah disebut darah lintah. Fa innahu, maka sesungguhnya yajuzu ayakuna aqalla min 15 yauman, maka sesungguhnya boleh saja bahwa ada ia suci antara haid dan nifas itu kurang dari 15 hari. Fa innahu, maka sesungguhnya yajuzu boleh saja ayakuna bahwa ada ia suci antara haid dan nifas aqalla itu kurang dari 15 hari. Taqaddamal haidu, baik terdahulu haid sebagaimana yang akan datang nanti di akhir bab, seperti contoh kita tadi, itu terdahulu haid, atau tertakhir ia haid, atau tertakhir ia haid. Bagaimana tertakhir haid? Bi an ra'atin nufasa'u aksaran nifas wa anqata'a ad-damu thumma ada qabla 15 yawman. Dengan bahwa melihat oleh wanita nifas, melihat di sini mengalami sajalah mudah. Dengan bahwa mengalami oleh wanita nifas aksaran nifas, sebanyak-banyak nifas. Berapa sebanyak-banyak nifas? 60 hari.
Coba ceritakan Abu, kenapa sampai 60 hari ini sebanyak-banyak nifas itu? Karena selama 60 hari tertahan darah haidnya. Kenapa tertahan sama 60 hari? Karena janin hidup. Karena janin ditiup. itu Takaruf. Dalam sebuah riwayat tentang penciptaan manusia, Nabi bersabda 40 hari pertama air, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga ditiupkan ruh. 40 hari ketiga dah ditiupkan ruh, berarti dia sudah hidup. Berarti lewat masa 3 kali 40 hari, yaitu 4 bulan, berarti janinnya sudah hidup. Ketika janin sudah hidup, dia akan mengkonsumsi darah haid. Dan darah haid yang keluar sebelum janin hidup, yang belum dimakan oleh janin, itu tersimpan di rahim selama 4 bulan. Nah, bulan pertama maksimal haid berapa? 15. Bulan kedua 15. Bulan ketiga 15. Bulan keempat 15 kali 4 60. Itu asal usul kenapa nifas itu 60 hari. Karena nifas itu adalah mengeluarkan darah haid yang terkumpul lama. Nah, katakanlah dia terkumpul, kumpul, kemudian keluar janinnya, membesar, lalu tersumbat. Darah haid berikutnya itu sudah habis dimakan oleh si janin, yang haid maknya cuma 3 hari 3 malam, keluar dia agak ringan badannya. Nah, tapi yang maknya haidnya 10 hari 10 malam, oh itu besar banget, 4 kilo boleh dioperasi. Mungkin saja begitu, lakukan aja penelitian. Nah, keluarlah anak, baru nyusul darah haid. Haid itu darah apa? Nyusul darah nifas. Darah nifas ini keluarnya nggak serentak, bukan habis begitu deh. Yang hari pertama kemarin, yang waktu sudah dibuahi, itu yang keluar dulu. Keluar dia per hari sesuai dengan jadwalnya. Nah, habislah masa 60 hari. Nah, sekarang wanita itu mengalami nifas 60 hari. Wang qata'ad damu, lalu berhentilah darah. Berarti dia suci. Kemudian kemudian kembali ia darah sebelum 15 hari. Kembali ia darah maksudnya keluar darah kembali sebelum 15 hari. Apakah masa antara nifas dan haid ini dianggap suci? Suci. Nah, enggak mesti dalam hal ini minimal sucinya 15 hari, karena dia antara haid dan nifas. Yang ini mana yang duluan, haid atau nifas? Nifas. Nah, itulah maksud musannaf tadi, au ta'akhara, atau tertakhir ia haid. Nah, taqaddamal haidu, baik haidnya duluan, seperti kata kita tadi, wanita hamil berhaid, kemudian dia suci, kemudian melahirkan, maka masa sucinya boleh kurang. Atau haidnya tertakhir, yaitu setelah dia mengalami nifas selama 60 hari, kemudian darahnya berhenti, seminggu setelah darah berhenti, haidnya datang kembali, maksudnya haidnya keluar, maka yang seminggu itu tetap suci walaupun tidak genap 15 hari, karena dia adalah suci antara nifas dan haid. Zakarahu fi Syarah Muhadzab, menyebutkan ia Imam Nawawi akan contoh di atas di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batasan bagi maksimalnya, artinya suci. Batasan tidak ada untuk maksimalnya suci. Ada wanita 3 tahun enggak berhaid,
ada 10 tahun nggak pernah ngalami haid, itu dianggap suci semuanya. Bahkan ada manusia yang diciptakan tidak pernah mengalami haid. Di antaranya adalah Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah ada. Nah, kata Sayyidah Aisyah, Nabi baca Quran tidur di atas pahaku ketika itu aku sedang berhaid. Sayyidah Fatimah enggak ada riwayat. Wa ghalibuhu, biasanya suci adalah sisa bulan setelah biasanya haid. Ghalibuhu, biasanya suci adalah sisa suatu bulan setelah biasa haid. Kalau haidnya biasa 6, berarti biasa sucinya 24. Kalau biasa haidnya 7 hari, berarti biasa sucinya 23. Masa suci yang biasa 23 atau 24 hari. Nah, kalau wanita mengalami ini secara normal, hukum fikihnya enggak panjang-panjang. Tapi apabila sudah mengalami istihadah, ini bermasalah. Wa yahrumu bihi ay bil haidi ma hurima bil janabah. Wa yahrumu bihi ay bil haidi ma haruma bil janabah. Haram dengan sebabnya haid apa saja yang haram dengan sebab junub. Minas salati, dari salat dan yang lain-lainnya. Jadi perkara yang haram dengan sebab junub haram juga dengan sebab haid. Tapi untuk haid ada tambahannya. Sebelum dilanjutkan tambahannya, apa juga safirullah yang haram bagi orang berjunub? 1. Muhammad, safirullah, apa saja yang haram bagi orang berjunub? 1. Hah? Apa? Baca Quran. 2. Masuk masjid. Mantap, termasuk. Yang mana hukumnya? Menetap termasuk? Menetap. Yang ketiga, salat. Keempat, tawaf. Kelima, menyentuh dan membawa mushaf. 5. Jadi yang haram bagi orang berjunub haram juga bagi orang berhaid. Kemudian ada tambahannya, uburul masjid. Yahrumu bi mahruma bil junub wa uburul masjid, atau kepada haram dengan sebab haid melintasi masjid. Melintasi, masuk saja, bukan menetap nih. Nah, sekarang fatwa mereka menetap boleh, dengan taklim boleh, ngaji boleh, yasinan boleh. Ubur masjid, melintasi masjid, in khafat talwithahu, jika dia khawatir mengotorinya masjid. Talwith itu dibaca dengan musallatha, titik 3, talwith. Biddami, dikhawatirkan, jika dia khawatir mengotorinya masjid dengan darah. Li ghalabatihi, karena banyaknya darah. Au adami ihkamiha asyadda, tidak menguatkannya si wanita akan sumbatan, akan ikatannya. Tidak menguatkannya wanita, ihkamiha, tidak mengokohkannya wanita, asyadda, akan ikatannya, ikatan darah haid. Fa'in amanat jazalahal umbi, maka jika aman ia wanita dari mengotori masjid, niscaya boleh baginya wanita oleh melintasi masjid sama dengan orang junub.
boleh melintasi masjid sama dengan orang junub. Bukan menetap. Menetap bagi orang junub tidak boleh, menetap bagi wanita berhaid tidak boleh. Melintasi masjid bagi orang junub boleh, illa abiri sabil, kecuali melintasi masjid. Bagaimana ada orang berhaid, bolehkah melintasi masjid, masuk langsung keluar, mengambil sesuatu di dalam masjid? Jawabannya boleh kalau dia tidak khawatir darahnya akan jatuh di masjid. Tapi kalau dia khawatir darahnya akan mengotori masjid dengan beberapa alasan: satu, karena darahnya banjir, atau dua, dia tidak kokoh dalam mengikatnya, maka dia tidak boleh melewati masjid. Yang berikutnya, saumu. Haram yang sebab haid adalah puasa. Orang junub enggak haram puasa. Nabi di pagi hari berjunub, kata Sayyidatina Aisyah, bukan karena mimpi. Lalu Nabi mandi dan melanjutkan puasanya. Berarti orang junub di pagi hari Ramadan atau puasa Senin Kamis, boleh saja orang junub niat puasa. Wa yajibu qada'uhu bi khilafis shalah. Wajib mengqada puasa dengan sebalik salat. Wajib mengqadanya puasa yang tertinggal dengan sebab haid dengan sebalik salat. Fala yajibu qada'uha, maka tidak wajib mengqadanya salat. Kenapa tidak wajib mengqada salat yang tertinggal gara-gara haid? Tidak wajib mengqadanya salat yang tertinggal gara-gara haid lil masyaqqati fihi, karena ada kesulitan dalam mengqadanya salat tertinggal gara-gara haid, bi kasratiha, karena banyaknya salat. 7 hari dia enggak salat gara-gara haid, berarti dia akan sholat 35 qadaan. Berat. Akhirnya agama meringankan. Wanita berhaid tidak wajib qada sholat, tapi wajib qada puasa. Karena puasa cuma tertinggal sekali dalam setahun. Wa ma baina surratiha wa rukbatiha. Haram juga anggota tubuh antara pusarnya wanita dan lututnya wanita. Haram juga dengan sebab berhaid anggota tubuh antara pusarnya wanita dan lututnya wanita. Artinya haram mubasyaratuhu, menyentuh kulit dengan kulit, bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi areal di atas pusar di bawah lutut itu tidak boleh disentuh oleh suaminya secara langsung, secara mubasyarah, bersentuh kulit dengan kulit. Tapi kalau kulit dengan kain enggak ada masalah. Nah, sebagaimana Nabi ditanya, apa yang halal bagi kami wahai Rasulullah atas istri kami yang berhaid, Nabi bersabda, fauqal izar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kalau Nabi punya hajat dengan kami ketika kami sedang berhaid, amarna bit ta'azzur, nah bi ittizar, Nabi perintahkan kami memakai sarung. Maka haram di sana mubasyarah, baik biwatin dengan jima, wata, atau selain wata, hukumnya haram. Wata tidak jelas dalilnya haram, tapi selain wata itu lil wasail hukmul maqasid. Wakila, pendapat kedua mengatakan la yahrumu ghairal wat'i, tidak haram selain wata, tidak haram selain wata. Waqtarahu musannif, memilih akannya pendapat kedua oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan selainnya kitab Tahqiq. Wasati fi kitab at-talaq hurmatuhu fi haidin mamsusah, fi haidi mamsusatin litadarruriha bitulil muddah, fa inna zaman al-haid la yusabu minal iddah. Wasayati, akan ada penjelasan nanti dalam kitab talak, hurmatuhu, haramnya talak. Akan ada penjelasan nanti dalam kitab talak, haramnya talak.
pada saat haid mamsusah, fi haidin mamsusah. Apa mana mamsusah? Mamsusah tidak saya disentuh. Hah? Yang telah dijima. Oke. Wasayati akan ada penjelasan nanti di dalam kitab talak, hurmatuhu, haramnya talak pada haid wanita yang sudah dijima. Fi haidi mamsusatin, pada wanita yang sudah disentuh, sudah dijima, litadaruriha, karena terganggunya wanita, mendapat dorornya wanita dengan lama masa iddah. Kenapa lama masa iddahnya? Maka sesungguhnya zaman haid itu tidak dihitung dari masa iddah. Karena sesungguhnya zaman haid itu tidak dihitung dari masa iddah. Jadi kalau kita lengkapi yang haram dengan sebab haid, yaitu 5 yang haram dengan sebab junub: tawaf, sholat, baca Quran, menyentuh Quran dan membawanya. Yang kelima, menetap di masjid. Tambah yang keenam, melewati masjid, kemudian puasa, kemudian mubasyarah antara pusar dan lutut. Yang kesembilan yaitu talak. Ini yang haram yang sebab haid, talak. Nanti akan ada penjelasannya yang kitab talak. Haid itu haram, maaf, talak itu haram dijatuhkan ketika berhaid kepada wanita yang sudah digauli, kepada wanita yang sudah digauli. Astagfirullah. Buat contoh kasus talak kepada wanita berhaid yang belum digauli. Apa contohnya? Mentala wanita yang berhaid yang belum digauli. Apa hukumnya? Boleh, tidak haram. Apa contohnya, Safir? Apa contohnya? Siapa belakang? Tuh. Betul. Idris. Nah, misalnya saya nikah. Alhamdulillah. Kapan? Masya Allah. Ini kalau kemarin kita dah baca hadis. Dalam baca hadis, apabila seseorang mengungkapkan satu kalimat diiringi oleh bersin, itu dalam waktu yang cepat dia akan terjadi. Amin. Oke, contoh lanjut. Misalnya saya baru nikah, terus setelah nikah tuh saya nggak langsung menggauli istri saya. Iya. Selama 5 hari kan, dikarenakan saya mendapati istri saya pada waktu itu sedang masa haid. Iya. Terus ya tiba-tiba saya merasa mau menalaknya gitu karena dia haid gitu. Mungkin bisa seperti itu mungkin. Oke. Nah, jadi wanita yang baru saja dinikahi lalu diceraikan dalam kondisi haid, berarti talak ketika haid itu tidak mutlak haram. Nah, tidak mutlak haram. Memang secara umum dikatakan ada talak bid'i, ada talak sunni. Talak bid'i adalah menjatuhkan talak ketika wanita sedang berhaid. Nah, itu hukum umum, betul ungkapannya. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, tidak setiap talak ketika haid itu bid'i. Ada yang sunni atau yang bukan bid'i, bukan sunni.
yaitu menjatuhkan talak kepada wanita berhaid sebelum digauli oleh suaminya. Itu baru menikah lah kasusnya, karena belum digauli. Kenapa tidak haram? Karena al-hukmu yaduru ma'a illa wujudan wa adaman. Kenapa haram talak ketika haid? Hah? Karena doror. Dia lama masa penantiannya. Dikarenakan haid tidak dianggap dalam masa iddah. Misalnya, dia haid 15 hari, jatuhkan talak atau haid, jatuh nggak talaknya? Dijatuhkan talak atau haid, jatuh nggak talaknya? Jatuh. 15 hari dia nganggur dulu, kemudian dia suci, kemudian dia haid lagi, suci, haid lagi. Minimal 3 kali suci dia sudah masuk pada haid yang ke-3. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Berarti haid ke-3 ada selesai. Tapi karena talaknya atau haid tadi nambah 15 hari di sini. Ini masalahnya, doror. Sementara wanita yang baru saja digauli langsung diceraikan, dia nggak ada iddah. Berarti nggak ada iddah, nggak ada doror. Nggak ada doror, nggak ada haram. Karena hukum haram di doror. Al-hukmu yaduru ma'a illah. Illahnya nggak ada. Nah, itu yang ingin musannaf jelaskan. Walaupun di dalam kitab tidak ditulis di antara hal-hal yang haram dan sebab haid adalah talak. Ada dibaca? Ada tertulis rangkuman begitu? Tidak ada. Namun kalau mau ditambahkan, nanti Anda akan temukan dalam kitab talak, haram talak itu ketika haid kepada wanita yang sudah digauli. Alasan haramnya adalah terganggunya wanita, mudaratnya wanita karena kelamaan menunggu masa kawin lagi. Maka sesungguhnya zaman haid itu tidak dihitung dari masa iddah, faitu fata'lil. Kenapa masa menunggunya lama? Karena zaman haid tidak dianggap dari masa iddah. Titik. Fa in kana hamilan lam yahrum talaquha. Maka jika ada ia wanita itu hamil, niscaya tidak haram menceraikannya. Li'anna iddataha, karena sesungguhnya iddahnya wanita hamil innama tanqadi biwad'il hamal, selesai ia iddah dengan melahirkan kandungan. Karena sesungguhnya iddahnya wanita hanya saja habis ia dengan meletakkan kandungan. Dan ini juga hukum secara umum. Wanita hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Berarti ada hukum yang tidak umum. Ada beberapa kasus atau ada satu kasus wanita hamil dengan melahirkan kandungan, dia iddahnya belum habis. Wanita hamil dengan melahirkan kandungan, iddahnya tidak dianggap habis. Nah, boleh Faiz. Abu Bakar, Ismail, Yusuf, Naufal. Wanita hamil sudah lahir, iddahnya nggak selesai. Apa syarat hamil yang menyelesaikan iddah? Kalau kandungan tersebut dari sahibil iddah. Nah, yang punya iddah dia yang punya kandungan. Kalau sekiranya dia diceraikan dalam keadaan hamil karena selingkuh, nah dia pulang dari rantau, pulang-pulang istrinya dah hamil, waktu ditinggalkan istrinya melahirkan, waktu pulang sedang hamil 2 bulan. Ini anak dari mana nih? Ini anak sebab kita itu
sering video call. Jadi hamil. Dia pikir-pikir, tanya ke dokter dia, sampai ke bodohnya suaminya. Kata dokter itu selingkuh. Akhirnya ditalaklah istrinya. Nah, wanita ini tidak boleh menikah karena ada masa iddah. Lahir anak tersebut, apakah iddah sudah selesai? Belum. Tambah nifas 60 hari, belum ada iddah. Kemudian dia berhaid, maka kembalilah iddahnya 3 kali suci. Nah, itu contoh wanita hamil yang melahirkan iddahnya tidak habis, yaitu hamil dari kandungan zina. Ya Allah. Oh, dia menderita. Itu bagus dia menderita daripada dia dirajam sampai mati. Nah, iddah ini kan kalau kita juri baca kan penentuan untuk tahqiq, untuk memang tidak ada hamil. iya. Kalau misalnya walaupun yang keluar anak zina itu kan dengan sebab lahirnya anak atau wakil hamil tadi, apakah belum cukup kepastiannya tentang kosongnya rahim, tapi bukan karena kait hukum zina atau tidak, tapi kait daripada bersihnya rahim seorang ibu. Kan sudah terlepas kaitnya ketika anak itu sudah keluar. Itu asal mula iddah. Asal usul untuk apa iddah. Maka nanti dalam bab iddah dijelaskan ada 2 tujuan iddah. 1 untuk memastikan kosong rahim, yang kedua ta'abbud. Nah, untuk mengosongkan rahim itu sudah selesai dengan lahirkan anak zina, tapi ta'abbudnya belum. Jadi ada 2 ilah di sana. Begitu juga wanita yang menofos, ditalak oleh suaminya, dia dalam kondisi tidak berhaid lagi. Iddahnya berapa? 3 bulan. Itu apa iddah 3 bulan? Orang wanita tidak berhaid nggak akan hamil. Nah, itu ta'abbudi. Nah, fa idzan qata'al haidu lam yahilla qabla al-ghusli ma haruma ghairu as-sawmi wat talaq. Apabila telah berhenti darah, maka apabila telah berhenti darah, niscaya tidak halal qabla al-ghusli, sebelum mandi, mimma haruma, dari hal-hal yang telah diharamkan tadi, selain dari puasa dan talak. Fayahillani, maka halallah keduanya, talak dan puasa, lintifa'il mani'il awal, karena ternafi manik pada yang pertama. Mana yang pertama? Puasa. Dan ternafi makna alladhi haramalahu tsani, ternafi makna yang haram karenanya makna oleh kedua, yakni talak. Nah, dan ternafi makna, maksud makna ini ada tujuan, maksud makna ini ada alasan. Alasan yang haram karenanya alasan oleh yang kedua. Mana yang kedua? Talak. Apa alasan haram talak tadi ketika haid? Doror. Sekarang haidnya sudah selesai, cuman belum mandi, maka doror itu nggak ada lagi, karena haidnya sudah berhenti, karena iddahnya sudah dihitung, jadi nggak ada doror. Nah, sementara kenapa wanita haram puasa? Karena dia berhaid. Sekarang haidnya nggak ada lagi, ya sudah, dia tidak haram puasa. Maka wanita haid yang berhenti dari haidnya belum mandi, ada 2 hal yang boleh dilakukan. 1, diceraikan karena nggak ada lagi alasan pengharaman talak, yaitu doror. Yang kedua, puasa. Nah, selain 2 ini nggak boleh dilakukan kecuali setelah mandi. Sholat, tawaf, baca Quran, menyentuh mushaf, kemudian termasuk jima. Nah, termasuk jima.
Nah, kata istrinya sama suaminya, daripada nanti repot-repot mandi 2 kali, laki-laki mandi 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam sehari, santai saja. Rambutnya cuma 4 cm. Nah, wanita pertama dia mandi haid, lepas itu digauli oleh suaminya, mandi sekali lagi. Kata istrinya, double saja mandinya, biar kita laksanakan sebelum mandi, biar mandinya sekaligus. Itu hukumnya tidak boleh, Ismail. Wa lafzatut talaq zadaha alal muharrar. Lafaz talaq menambah ia Imam Nawawi akannya lafaz talaq di atas muharrar. Nah, dalam muharrar cuman ada lam yahillu qablal ghusli ghairas saumi. Itu saja ada muharrar. Wat talaqi ini tambahan Imam Nawawi. Wa qala berkata ya Imam Nawawi itu tambahan yang bagus, ziyadah hasanah. Titik. Habis pembahasan tentang haid sementara, kita masuk darah yang kedua, istihadah. Wal istihadatu, dan darah istihadah, sebelum ada khabarnya, jumlah mu'taradah wahia, dan dianya darah istihadah adalah ayyujawizad damu asaral haid. Asaro, yang betulnya aksaro. Nah, kitab saya asaro juga, tambah kafnya. Wahia, dan dianya darah istihadah ayyujawizad damu, bahwa melewati oleh darah akan maksimal haid, wa yastamiru, dan berkelanjutan ia. Nah, melewati maksimal haid dan berkelanjutan 15 hari lebih dan terus keluar, itu hadasun daim. Istihadah itu adalah hadas daim. Contohnya salisil baul. Kasalisi ay salisil baul. Apa itu salisil baul? Wa huwa alla yanqati'an. Dianya baul itu, dianya salisil baul itu bahwa tidak terhenti ia kencing. Wa huwa, dan dianya salisil baul alla yanqati', bahwa tidak terhenti ia kencing. Tidak ada bahasa dia berhenti kencing, kencing saja terus, walaupun menetes setiap kali 1 detik tes. Kalau dilihat tuh jarum merah, jarum panjang jam dinding, terus sekali bergerak, sekali juga jatuh di bawah, tak 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 tak, itu namanya salisil baul. Nah, orang istihadah sama hukumnya dengan salisil baul. Fala tamna'us sam'a sauma, maka tidak menghalang ia istihadah akan puasa, tetap wajib puasa. Was salata, tidak menghalang ia istihadah akan ibadah solat. Kenapa tidak dihalang? Kenapa tidak menghalang? Lid darurati, karena darurat. Lalu bagaimana cara solatnya? Kalau sekiranya wanita istihadah wajib solat, istihadah yang dibahas di sini cuma satu saja, yaitu wanita yang melewati maksimal daripada haid. Fatagsilul mustahadatu farjaha, maka mencuci oleh wanita istihadah akan faradnya. Wa ta'sibuha, lalu dia memparbannya. Bahasa saat itu diparban, bahasa hari ini dia membalutnya. Wujuban, haka, dan wajib. Bagaimana cara memperban? Bi antasuddahu,
dengan bahwa mengikat ia seorang wanita akannya faraj, bahwa mengikat ia wanita akannya faraj ba'da haswihi, setelah mengisinya faraj, mengisi rongga, itu nama haswi. Nah, Nabi punya bantal kulit, hasuhu, yang isinya adalah rumput kering, itu mana isi. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam, memasukkan ke sesuatu ke dalam celah sebuah benda, itu mana haswu. Setelah mengisinya farad, masalah sebagai contoh, dengan apa diisi? Bi khirqatin, maaf, dengan apa diikat? Nah, mutalanya kepada tasuddahu, dengan apa diikat? Dengan pecahan kain. Masku qatit tarafain, yang dibelah kedua sisinya, yang dibelah kedua sisinya. Tukhriju ahadahuma ila batniha, mengeluarkan ia wanita salah satu dua sisi tersebut ke perutnya. Wal akhara ila sulbiha, kemudian salah satunya lagi ke sulbinya, ke bagian belakangnya. Watarbituhuma, dan watarbituhuma, dan mengikat ia wanita akan keduanya dua sisi. Bi khirqatin, dengan selembar kain, dengan sepotong kain. Tasudduha, yang mengeratkan ia wanita akannya sepotong kain. Ala wasatiha, atas pinggangnya wanita. Kati-kati, seperti ikat pinggang. Wa in ta'azzat, jika terganggu ia wanita bisaddi, dengan diikat. Tarakathu, membiarkan ia wanita akannya. Ini pembahasan ini tidak terlalu penting hari ini, karena kemajuan teknologi mereka bisa mengatasi masalah penyumbatan tanpa perlu diikat sampai ke perut. Ini di zaman itu. Nah, lupakan zaman modern sekarang. Kita ingin memahami redaksi bahasanya saja, bukan untuk diamalkan. Lagi pula nggak perlu juga disampaikan dalam masa istihadah, nanti bikin malu saja. Ini demi memahami redaksi bahasa. Jadi caranya adalah ambil mungkin potongan kain, apakah itu sabut kelapa, apakah itu apa namanya, busa, atau busa juga nggak cocok bicaranya karena busa belum ada zaman tersebut. Kapuk, digulung-gulung, setelah digulung masukkan ke dalam lubang farad, tersumbat ya. Lepas itu dilapisi dengan kain. Nah, tadi kan bahasanya ikat. Untuk bayang untuk bagaimana diikat, kemana diikat. Maka kata musannaf, ambil kain, pecahan kain, dimasukkan di bawah selangkangan, satunya masukkan, keluarkan di bagian perut, satunya dikeluarkan bagian belakang, kemudian diikat di atasnya. Nah, seperti itu si pemain gulat ya, sumo. Kayak sumo itulah. Nah, jadi kan tertinggal kalau bicaranya untuk praktek. Kalau praktek bicara pembahasannya dipakai pembalut yang lebar, yang kokoh, yang tebal, yang tidak tembus, yang sekiranya kalau sholat darahnya tidak keluar. Sudah selesai. Segitu aja penyampaian antum sama ibu-ibu, sudah selesai. Mereka bisa mengatasi sendiri. Nah, yang poinnya yang penting mereka ketahui adalah harus dilakukan setiap mau sholat, harus dilakukan setelah azan berkumandang. Proses yang tadi yang penting. Pertama cuci faradnya, yang kedua pakai pembalutnya. Wa in kana damu qalilan swi fala hajata lisaddi, jika adalah darahnya itu sedikit
Jika adalah darah itu sedikit, yandafi'u, terhalang ia darah, teratasi ia darah dengan hanya mengisi sesuatu ke dalam faraj, maka tidak ada hajat untuk mengikat. Wa in kanat shaimatan tarakatil haswa naharan waqtasara 'ala syaddifi. Jika ada ia wanita itu sedang puasa, jika ada ia wanita istihadah itu sedang puasa, niscaya dia meninggalkan haswa, tinggalkan mengisi dalam farad di siang hari, dan dia mencukupkan di atas mengikat padanya farad saja. Jadi nggak perlu dikasih isian, cukup bungkus luar saja. Karena kalau dikasih isian, sholatnya, puasanya jadi batal karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Yang repotnya kalau sekiranya selesai sholat, dia ganti farbannya, bukan diganti farbannya, diganti isinya. Nah, waktu dicek isinya hilang. Nah, ini yang masalah. Mana isinya? Batal puasanya, batal juga sholatnya. Karena yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, pasti membatalkan sholat. Wa tawadda'at waqta sholat, dan berwuduk ia wanita waktu sholat seperti mutayammim, orang yang tayamum. Jadi wuduknya enggak boleh sebelum azan berkumandang, setelah waktu sholat masuk. Kemudian waktu badiru biha, dan dia bersegera dengannya sholat, taklilan lil hadasi, demi meminimalisir dengan hadas, untuk meminimkan hadas. Walau akharat li maslahatis shalah kasitrin, maka jikalau menunda ia wanita, mengakhirkan ia wanita karena kemaslahatan solat, mana contohnya kasitrin, seperti menutup aurat, wantizari jama'atin, menunggu salat jamaah, lam yadurra, niscaya tidak masalah. Wa ila, jika tidak apa? Jika tidak kemaslahatan solat, fayadurru, maka memudaratkan ia menurut pendapat sahih. Setelah azan berkumandang, wanita istihadah pergi ke WC, dia istinja, dia pasang pembalutnya, kemudian dia berwuduk, selesai berwuduk, kemudian dia pakai mukena, dia nutup aurat, dikembangkan sejadahnya. Ketika mau takbir, dia angkat telepon. Nah, maka wajib mulai dari awal kembali prosesnya. Ketika dia mau takbir, dia TV, ya, bagus berita, siapa itu meninggal. Nah, wajib ulang dari awal. Tapi kalau dia pergi ke masjid, jalan, kan lama jalan ke masjid, sampai di masjid masih ada dulu, belum langsung iqamah, ada pula pengajian. Nah, selesai pengajian baru iqamah sholat, maka selagi nunggunya yang hubungannya dengan sholat, nunggu jamaah, nunggu kawan sholat jamaah, akhirnya dia sholat sunat dulu, maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau nunggunya minum dulu, makan dulu, nonton berita dulu, ngobrol dulu dengan kawan, nggak boleh. Jadi kalau sekiranya dia jalan, selesai proses tadi, pergi ke masjid, ketemu di kawannya di depan pintu, dia ngobrol, dia ulang balik lagi ke rumah, bersihkan perban dari awal. Karena tertunda, tidak ada hubungannya dengan sholat. Maka ketika dia jawab, tunggu, saya istihadah gitu. Nah, yang pula dicuekin, nanti masalah lagi, sombong dia, bilang saja saya istihadah. Nah, mengribat masalahnya. Nah, karena ribat masalah tersebut, ulama Syafi'iyah katakan haram hukumnya bagi wanita mengkonsumsi obat KB atau obat menghalangi haid karena pengen haji atau umroh supaya mengatasi masalah haid kalau menyebabkan nanti siklus haid yang tidak beraturan. Nah,
maka tidak ada KB dalam Islam. Nah, dia sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz lahir 70 orang. Nah, ya, sudah habis 70 dia berhenti. Ditakdirkan di Lauhul Mahfuz 5. Selagi belum 5 itu keluar, dia tidak akan habis. KB apapun dibuat. Kalau dikatakan lahirnya cuma 2, tidak akan pernah bisa ditambah. Kalau lahirnya 10, tidak akan bisa dikurangi. Itu Ismail. Ini pusing menata sesuatu yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan ikut campur lagi urusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa yang ditakdirkan lahir di muka bumi akan lahir. Lama ni'a lima a'taita lima mana'ta lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta. Itu keyakinan yang kental itu. Tak ada pakai rumus-rumus lain. Nah, karena sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami uzlah, kami azal. Nabi katakan azal saja. Tapi apa yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz lahir, dia akan lahir. Nggak akan teratasi dengan azal atau dengan alat-alat lainnya dan sebagainya. Oh, si fulana dia cabut rahim, berhenti dia beranak. Kalau nggak dicabut pun dah berhenti dia beranak. Bukan karena dicabut itu. Wajanibu wajibul wudu'u li kulli fardin, wajib berwudu. Wasani lam yadurakal mutayammim, pendapat kedua mengatakan tidak mudarat. Tidak mudarat menunda solat yang berkaitan, baik berkaitan dengan kemaslahatan solat atau tidak. Pendapat kedua mengatakan la yaduru, tidak masalah, sama dengan orang tayamum. Wajibul qada'u, wajib hukumnya qada li. Wajibul wudu'u, wajib hukumnya berwudu bagi setiap fardu, sama dengan tayamum. Kenapa wajib wudu lagi? Li baqail hadas, karena hadasnya selalu ada. Wa kadza, begitu juga wajib mentajdid, mengganti perban, mengganti pembalut, menurut pendapat ashab. Wa illam nazal an maudi'iha, walaupun tidak tergeser. Tazal, nazal abu tazal, ha? Nuzul, nazul, lam tazul. Naam. Wa illam tazul, walaupun tidak tergeser ia perban dari tempatnya. Wala zaharad damu jawanibaha, walaupun tidak merembes, tidak kelihatan darah di sisi-sisinya perban. Kiasan, karena mengkias kepada mentajdid wudu, karena mengkias kepada mentajdid wudu. Jadi menurut pendapat yang kedua, wajib ulang wudu saja. Mungkin hal ini bisa kita pahami ketika wanita melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Selesai dia melakukan solat fardu pertama, dia ulang wudu lagi, kemudian langsung solat yang kedua. Nah, itu nggak perlu ganti perban. Kenapa nggak perlu ganti perban? Karena baru saja perbannya diganti. Saya rasa darahnya pun belum sempat kemana-mana. Nah, tapi kalau sekiranya zuhur tadi dia berwudu, kemudian nanti asar mau berwudu lagi, ini ambil pendapat yang pertama, yaitu ganti perban. Nah, kalau dalam safar darurat boleh ambil pendapat kedua. Yang penting darahnya enggak kelihatan, enggak tembus. Wasani la yajibu tajdiduha, pendapat yang kedua tidak wajib mentajdidnya wudu. Mentajdidnya perban. Pendapat yang kedua tidak wajib mentajdidnya perban, kecuali iza zalat an maudi'iha, apabila tergeser ia perban dari tempatnya. Zawalan, benar-benar tergeser. Lahu waq'un. Iza zalat an maudi'iha zawalan lahu waq'un.
Apabila tergeser ia perban pembalut dari tempatnya pembalut benar-benar tergeser, yang baginya tempat zawalan lahu waq'un. Iza zalat am maudiha zawalan lahu waq'un. Apabila tergeser ia pembalut dari tempatnya pembalut, akan tergeser yang baginya tergeser itu ada waqa'. Oh, nampak jelas. Ada bekas. Ada bekasnya. Lahu waq'un. Atau wajib ganti parban zaharat damu bijawadibiha, kalau terlihat darah di sisi-sisinya pembalut. Wa haitsu kila bi tajdidiha fatujaddidu ma yata'allaqu biha. Ketika dikatakan dengan wajib memperbaharinya pembalut, ketika dikatakan wajib dengan memperbaharinya pembalut, niscaya maka memperbaharui ia wanita ma yata'allaqu biha, apa saja yang berkaitan dengannya pembalut. Min ghuslil farji, daripada mencuci farad, wa ibdalil qatna allati bifami, mengganti kapas yang ada di mulutnya faraj. Ada dua pembahasan hukum di sini yang hampir mirip tapi berbeda. Apakah wanita istihadah selesai solat wajib berwuduk lagi? Jawabannya wajib. Pendapat kedua, pendapat pertama, pendapat kedua tidak wajib. Kalau kita ambil pendapat pertama, dia wajib berwuduk kembali. Apakah wajib mengganti perbannya? Pendapat pertama wajib. Pendapat kedua tidak wajib. Kalau kita ambil pendapat pertama wajib mengganti perban, maka maknanya adalah wajib melakukan proses perban dari awal, mencuci farad, mengganti sumbatan, kemudian mengganti penutup luarnya. Wa amma fis saniyati, walau in qata'a damuha ba'dal wudu'i walam ta'tadda inqita'uhu wa 'auduhu aw i'tada dzalika wa wasi'a zamanul inqita' bihasbil ada wudu'an was shalah bi aqalli ma yumkinu wajabal wudu'u. Jawabannya begitu. Jikalau terhenti darahnya istihadah, kapan terhentinya? Setelah berwuduk. Walam ta'tadda inqita'uhu, walam ta'tadda inqita'ahu, dan tidak pernah mengalami ia wanita akan terhentinya darah istihadah, akan terhentinya darah dan kembalinya darah, atau i'tadat dzalik, pernah mengalami ia wanita akan demikian, terhenti darah dan kembalinya darah. Namun wasi'a zamanul inqita', cukup waktu terhenti darah, bihasbil adah, dengan perhitungan kebiasaan. Untuk apa cukup? Wudu'an was salata, untuk mengerjakan wuduk dan solat. Bi aqalli ma yumkin, dengan seminimal sesuatu yang bisa dilakukan. Niscaya wajib berwuduk kembali.
Kasusnya begini. Seorang wanita istihadah setelah azan asar berkumandang, sekarang nih, dia dah boleh pergi ke WC. Lepas itu dia istinja. Lepas itu dia cari kapas, dia balut. Kemudian dia pasang perbannya. Selepas itu dia tutup aurat. Ketika dia mengangkat takbir Allah, dia rasakan darah istihadahnya enggak ada lagi. Terhenti saat itu juga. Nah, wallahu alam ya. Apakah dia merasa atau tidak? Saya rasa kalau ulama katakan merasa, berarti merasalah dia. Nah, kalau enggak percaya tanya. Nah, apakah wanita haid itu dia merasa keluar darah, terhenti dan tidaknya rasa atau tidak? Wallahu alam. Sekarang tasawur hukumnya adalah ketika dia mau takbiratul ihram selesai berwuduk, dia merasa darahnya sudah berhenti. Apa yang harus dia lakukan? Dia kemungkinan berikut. Satu, pernahkah dia mengalami hal ini? Selama istihadah pernah mengalami berhenti darah istihadah? Enggak pernah. Oke, kalau enggak pernah, ulang wuduk dari awal lagi. Buang perbannya, istinja yang rapi, wuduk lagi dari awal, ulang sholat. Itu yang pertama. Atau dia pernah katanya, pernah dia mengalami istihadah itu. Pertanyaan yang kedua, kalau anda pernah mengalami berhenti istihadah, masa berhenti itu cukup enggak untuk sholat dan wuduk? Dengan maksimal pelaksanaan, dengan minimal kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu cuci muka sekali, tangan sekali, sapu kepala sekali, kaki sekali, dengan secepat mungkin. Kemudian sholat dengan Al-Fatihah saja, enggak pakai surah. Kemudian rukuk dengan Subhanallah azimi sekali saja. Aqall lima yumkin, minimal untuk sahnya saja. Kalau dia katakan cukup, cukup, masa berhenti itu cukup untuk itu. Oke, kalau cukup wajib ulang wuduk kembali dari awal. Tapi kalau dia katakan tidak cukup, biasa berhentinya paling 3 menit, kemudian dia datang lagi, udah lanjut saja sholatnya. Oh, ternyata setelah 5 menit enggak datang lagi darahnya, setelah setengah jam enggak datang lagi darahnya, berarti dia wajib ulang wudu. Dengan kaidah usul la ibrata bizanni al-bayini khata'u, tidak diperhitungkan prasangka yang sudah terbukti salah. Amma fil halatil ula, adapun pada kondisi pertama, kenapa dia wajib wudu pada kondisi pertama? Mana kondisi pertama? Tidak pernah mengalami terputusnya darah. Walam ta'tadda inqita'ahu, dia tidak pernah mengalami terhentinya darah. Dia wajib wudu. Kenapa? Ihtimalis syifa, ada kemungkinan dia sudah sembuh. Nah, wal aslu adamu udiddah, hukum asal tidak kembali darah. Selesai azan dikit lagi sudah. Tidak pernah mengalami berhentinya darah istihadah dan tidak pernah mengalami kembalinya darah. Jadi alasan dia wajib wudu adalah karena kemungkinan yang dia alami itu adalah kesembuhan. Kemudian di mana kepastian darah itu tidak kembali, bisa saja kembali. Untuk tidak kembali, alasannya adalah al-aslu ada, hukum asal tidak kembali darah. Wa masaniya, adapun yang kedua, kasus yang kedua, i'tadat dzalika wa wasi'a zamanul inqita' wudu'an wa shalah. Dia pernah mengalami terhenti darah setelah dihitung waktunya cukup untuk wuduk dan salat sebisanya, maka wajib dia wudu. Alasannya liimkani ada'il ibadah min ghairi muqaranati hadasin, karena mungkin menunaikan suatu ibadah tanpa disertai oleh hadas. Nah, alasan atau taklil kenapa wajib wudu pada kasus kedua, karena mungkin menunaikan ibadah dari tanpa disertai hadas, yaitu di celah-celah waktu tersebut.
Pembahasan serupa yaitu dibahas oleh ulama dalam hal ketika seseorang mendapat bala selalu batuk. Batuk aja terus ya. Batuk yang bisa membatalkan sholat, yaitu mengeluarkan suara. Maka pada saat itu ulama katakan kalau ada di waktu-waktu sholat dia hening dari batuknya, maka dia wajib mengerjakan sholat di waktu tersebut. Tapi kalau nggak ada, maka dia masuk kategori darurat. Ini perbandingan kasus. Kalau ada damu qabla imkanil wudu'i was salati fil halatain, fa wudu'uha bakin bihalihi tusalli bihi. Jikalau kembalilah darah sebelum mungkin melakukan wudhu dan solat, jikalau kembali darah sebelum mungkin melakukan wudhu dan solat pada dua kondisi di atas, maka wudhunya seseorang tetap sah dengan kondisinya wudhu, solat ia wanita dengannya wudhu tersebut. Ketika dia merasa darah berhenti dan ingat hukum fikih bahasanya dia tidak pernah mengalami ini, maka dia wajib mengulang wudhu. Akhirnya dibuka mukenahnya, kemudian melangkah ke WC sampai di tempat wudhu darah itu mengalir kembali, maka langsung saja balik ke tempat sholat, pakai lagi mukenah dan sholat. Wudhu tadi sudah sah, walaupun sudah rencana mau diganti karena kemungkinan itu adalah kesembuhan, ternyata sebelum dia berwudhu darahnya kembali, maka sholatnya tetap dilanjutkan, tidak perlu ulang dari awal. Begitu juga kemungkinan yang kedua, dia perhitungan selama ini dalam waktu terhentinya darah bisa dikerjakan sholat dan wudhu, ternyata sedang berwudhu darahnya keluar. Nah, kalau sedang berwudhu darah keluar, apa yang harus dilakukan? Tentu wajib diperban lagi, karena dia tadi sudah membuka perbannya. Nah, walau lam yasa zamanul inqita adatal wudu'i was shalah salat bi wudu'iha. Jikalau tidak mencukupi masa terhenti darah, adatan pada kebiasaan, akan wudu dan akan sholat, nisya sholat ia si wanita dengan wudunya wanita. Falawim taddaz zamanu, maka jikalau berkelanjutanlah waktu, berkelanjutanlah zaman inqita maksudnya, bihaisu yasa'u ma dzukir, dengan sekiranya mencukupi ia waktu hal yang telah disebutkan tadi, yaitu wudhu dan solat. Waqad salat bi wudu'iha, dan sungguh telah mengerjakan solat ia wanita dengan wudhunya wanita, niscaya tabayyana butlanul wudhu was solat, terbuktilah batal wudhunya dan batal solatnya. Ini berlaku pada kondisi kedua. Nah, seorang wanita istihadah selesai melakukan kegiatan persiapan sholat, kemudian darah istihadahnya berhenti. Menurut biasa-biasanya, berhentinya darah istihadah itu tidak cukup untuk mengulangi wudhu dan sholat. Hukumnya apa harus dilakukan? Wajib langsung sholat. Nah, kerjakanlah sholat. Selesai sholat, ternyata masa berhenti tadi masih berkelanjutan, tidak sesuai dengan kebiasaan, lama sekali, maka sholat yang barusan dikerjakan dianggap batal. Wajiblah dia mengulang, ganti perban, istinja, wudhu dan sholat. Hukum sampai di situ. Dan hukum itu belum tuntas. Nah, bagaimana belum tuntas? Dia sedang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata darah belum keluar juga.
Tuntutan hukum apa? Apa tuntutan hukum Ismail? Ganti korban lagi, ulang wuduk lagi. Pergilah dia ke WC, dia istinja, dia wuduk. Kemudian dipakai mukena. Ketika takbir, datang darah istihadonya lagi. Nah, apakah solat yang tadi itu sah? Atau mesti diulang lagi pakai korban? Itu yang saya katakan, kasus belum selesai. Mana? Bagaimana? Astagfirullah, paham kasusnya? Wanita istihadah, dia istinja, dia pakai pembalut, dia wuduk, dia pakai mukena, mau sholat, darah istihadahnya berhenti. Sampai situ sudah. Menurut kebiasaan selama ini, istihadahnya itu berhenti hanya sesaat saja. Astagfirullah, apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Itu sudah, itu hukumnya sudah tadi. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Langsung sholat. Tidak ada pengaruh berhentinya darah istihadah, karena dia punya kebiasaan istihadahnya berhenti hanya sesaat. Tidak cukup untuk sholat dan wuduk. Lanjutlah dia sholat. Selesai sholat ternyata istihadahnya tidak kembali-kembali. Apa yang harus dilakukan? Ulang wuduknya, ulang sholatnya, karena wuduk dan sholatnya sudah batal karena salah prediksi. Oke, dia pergi wuduk lagi, dia buang perbannya, dia istinja, dia wuduk, dia pakai mukena, dia sholat, istihadahnya datang, kotor sejadahnya. Pertanyaannya, apakah sholat yang tadi kembali sah atau tetap nggak sah? Nah, kalau kembali sah, nggak perlu dia ulang sholat lagi. Kalau ternyata tidak sah, berarti dia akan istinja lagi, pakai perban lagi, kemudian dia wuduk lagi dan sholat lagi. Serta ketika mau sholat, istihadahnya berhenti lagi. Apakah dia wajib wuduk lagi atau langsung sholat? Itu namanya antum dituntut dengan kasus berlapis. Nah, boleh dipikirkan selama 24 jam ke depan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.